Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Anjayani, program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tentu penting untuk diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Pemahaman masyarakat mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia bisa menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Bahasa Indonesia sendiri memiliki dua kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Lalu, bagaimana sejarah dan kedudukan bahasa itu sendiri? Bahasa Indonesia sendiri disebut lahir pada tahun 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saat ini momen tersebut kita kenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangka tahun 683 Masehi Palembang, Talangtuo berangka tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur berangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karangbrahi berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 Masehi. Dan di Bogor juga ditemukan kerangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, bahkan bahasa-bahasa Eropa. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Berdasarkan kedudukannya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikut penjelasannya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi seperti yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya yang mendasari rasa kebanggaan.
2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya mengembangkan bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sih. Bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Contoh kegiatan yang dimaksud adalah upacara, penulisan dokumen dan putusan-putusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan, dokumen dan putusan-putusan, serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Fungsi yang kedua adalah bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan hanya sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Berbahasa Indonesia yang benar berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Di samping itu, mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Misalkan dalam pernyataan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku. Contoh yang pertama, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Contoh kedua, apa yang kamu lakukan tadi? Contoh yang ketiga, misalkan dialog antara guru dengan seorang siswa. Ibu guru, Rino, apakah kamu sudah mengerjakan PR? Rino, sudah saya kerjakan Bu. Ibu guru, baiklah kalau begitu, segera digumulkan. Rino, terima kasih Bu. Kata yang digunakan sesuai dengan lingkungan sosialnya. Contoh lain dalam tawar-menawar di pasar. Misalkan, pemakaian ragam baku akan menimbulkan kegelian, keheranan, atau kecurigaan. Akan sangat ganjil bila dalam tawar-menawar dengan tukang sayur atau tukang becak kita menggunakan bahasa baku seperti ini. Berapakah ibu mau menjual tauge ini? Apakah Bang Becak bersedia mengantar saya ke pasar Tanah Abang dan berapa ongkosnya? Contoh di atas adalah contoh bahasa Indonesia yang baku dan benar, tapi tidak baik dan tidak efektif karena tidak cocok dengan situasi pemakaian kalimat itu. Untuk situasi di atas, kalimat berikut akan lebih tepat. Berapa nih Bu taugenya? Pembenaran yang kedua, ke pasar Tanah Abang Bang, berapa? Contoh lainnya lagi, misalnya pada saat membeli bakso jangan mengatakan, Bang, saya bakso pakai bihun ya. Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya orang. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, hanya dibutuhkan satu kata, yaitu mau. Menjadi, Bang, saya mau bakso pakai bihun. Begitulah pembenarannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.